Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Ketemu lagi saudaraku Weton Senin ya, dimanapun Anda berada. Kajian materi kali ini tentang rezeki ya. Apakah rezeki Anda ini ditutup orang lain ya, yang iri, dengki karena sihir. Nah, kita tidak usah berprasangka negatif ya. Kalaupun itu terjadi, terus apa gunanya kita itu berprasangka negatif? Itu malah akan menguatkan itu. Ya, akan menguatkan dampak dari sihir tersebut. Sehingga masalah Anda kaitannya dengan usaha Anda ini akan berlarut-larut, tidak selesai-selesai. Ya. Sebenarnya sangat sederhana teman-teman ya, untuk mengetahui ya, bahwasannya usaha Anda itu terkena sihir atau tidak gitu, atau rezeki Anda kena sihir atau tidak, itu ketika Anda itu apesnya itu berulang-ulang gitu, ya, dan tidak masuk akal gitu, ya. Apesnya berulang-ulang dan tidak masuk akal, dan kondisi Anda itu istilahnya sudah melakukan perbaikan gitu, ya. Sudah melakukan pendekatan secara spiritual ya, ibadahnya sudah dijalankan, wirid, zikir, baca kitab suci, puasa sudah dijalankan, tapi masih belum juga sembuh-sembuh ya. Masih belum juga membaik ya, bisa jadi itu ada indikasi sihir gitu. Ya, jadi lakukan dulu ya, pendeteksian, pembersihan itu lakukan dulu ya. Ibarat kita itu ingin tahu sihir atau tidak itu. Misalkan ya, Anda ini kena sihir katanya dengan pekerjaan gitu, supaya tidak dapat pekerjaan. Ya, Anda bisa ngomong kalau Anda itu terkena sihir ketika Anda ini sudah katakanlah setahun melamar pekerjaan tidak diterima. Ya, dalam sebulan ya, minimal 30 lamaran sudah Anda berikan ya. Loh, pasti dari 30 itu kan pasti ada yang dipanggil ya. Ada yang diinterview, tapi selalu gagal ya. Nah, ketika aktivitas ini atau ritme ini itu berlangsung sampai lebih dari 1 tahun, maka itu adalah indikasi sihir. Tapi kalau Anda baru sebulan melamar pekerjaan ditolak terus ya belum ya. Nggak bisa dikatakan itu adalah sihir gitu. Walaupun itu katakanlah ada sihirnya. Nah, yang paling penting adalah ketika teman-teman Weton Senin mengalami kegagalan-kegagalan tersebut, Anda tidak usah patah semangat, tetap semangat ya. Ketika Anda patah semangat, maka sihir yang ada di dalam tubuh Anda akan menjadi-jadi, akan semakin kuat, dan itu akan sulit untuk Anda lepaskan. Nah, ini kan ya bahaya ya. Nah, terus ketika itu terkena sihir ya, Anda itu terkena sihir, itu akan muncul kecemasan yang sangat berlebihan. Anda cemas gitu ya. Yang kadang yang Anda cemaskan itu ya tidak masuk akal gitu loh ya. Misalkan Anda ini kan tidak dapat bekerja, tidak dapat pekerjaan, misalkan ini contoh ya. Nah, kalau itu sudah berlangsung katakanlah 30 kali gitu, apakah masih ada kecemasan? Tentunya kecemasan itu kan hilang ya. Kenapa? Karena Anda sudah terbiasa gagal. Harusnya membentuk ya, harusnya membentuk mental Anda tidak pesimis, tapi ini malah pesimis. Ya, itu bisa jadi indikasi adanya sihir ya. Nah, saya tidak menakut-nakuti ini teman-teman ya. Jadi saya berharap teman-teman Weton Senin itu tidak usah takut dengan sihir, karena ketika Anda takut maka sihir itu akan semakin kuat. Yang perlu kita lakukan adalah bagaimana membersihkan energi negatif sihir yang ada di dalam tubuh kita. Itu yang perlu kita pikirkan. Strategi apa yang harus kita lakukan? Nah, bukan malah kita ini fokus dengan saya ini kena sihir. Nah, terus siapa penyihirnya? Masalahnya apa?
Nah, kalau itu langkah yang Anda lakukan, Anda tidak akan sembuh dari sihir tadi. Justru sihir itu akan semakin lama semakin kuat dan semakin sulit untuk dihilangkan ya. Jadi kalau Anda terkena sihir, ndak usah fokus sihirnya. Fokus bagaimana Anda mengobatinya, terus berproses, baik lahir maupun batin. Karena biasanya ketika orang terkena sihir, itu pekerjaannya itu pasti akan diserang. Akhirnya jadi pengangguran, akhirnya stres, akhirnya depresi, akhirnya gila. Banyak orang gila itu karena sihir itu banyak. Ya awalnya seperti itu, teman-teman. Yang diserang adalah psikisnya. Gitu. Orangnya sehat walafiat. Gitu. Tapi ketika sihir itu masuk ya, contoh ya, misalkan kenapa kok warungku sepi? Gitu. Ya, ketika ketakutan-ketakutan ini muncul terus di dalam benak Anda, maka bisikan-bisikan dari setan, jin sihir tadi, itu sudah masuk di dalam tubuh Anda. Dalam telinga Anda sudah masuk. Nah, inilah yang harus kita lawan. Ya. Harus kita lawan, harus kita hancurkan. Ya, dengan cara apa? Dengan cara berpikir positif, bertindak positif, dan menjalankan ibadah, tirakat, prihatin, sesuai dengan agama dan kepercayaan Anda. Demikian, saudaraku Tan Senin ya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.